Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, setelah kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, zikir apa yang pertama kali kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Itu di dalam sholat, yang dimana di dalam sholat itu nyaris tidak ada peluang untuk kita bermaksiat. Dari mulai kita menghadap kiblat hingga nanti kita tasyahud, itu nyaris tidak ada peluang untuk kita berbuat dosa atau maksiat. Tetapi kita dianjurkan untuk beristighfar 3 kali. Bayangkan hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, ketika kita pulang dari pasar, berapa kali istighfar yang harus kita bacakan? Dan ketika kita pulang dari liburan, berapa kali istighfar yang harus kita bacakan? Di dalam sholat saja, yang dimana itu nyaris tidak ada peluang untuk kita bermaksiat, kita dianjurkan untuk beristighfar 3 kali. Ini isyarat apa? Ini isyarat selama kita berstatus sebagai manusia, kita tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu yang ia menyadari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berjuang untuk meninggalkan kesalahannya tersebut. Jadi, selama kita masih berstatus sebagai manusia, dipastikan tidak akan steril dari yang namanya dosa. Dan selama kita berstatus sebagai manusia, dipastikan tidak akan menjadi suci. Maka ada ayat yang menerangkan, wala tuzakku anfusahu. Maka kamu itu jangan menganggap kamu itu suci. Jadi hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, misalkan kita mempunyai teman, sebut saja ia ahli maksiat, sebut saja ia ahli maksiat. Kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dia, semoga Allah memberikan ia hidayah. Semoga ia dibimbing oleh Allah menjadi orang yang soleh. Jangan kita mengatakan kepada dia bahwa ia adalah ahli maksiat, bahwa ia adalah ahli neraka. Jangan kita katakan seperti itu. Karena sebejat-bejatnya orang, itu ia mempunyai peluang untuk menjadi orang soleh. Dan sesoleh-solehnya orang, itu ia mempunyai peluang menjadi orang bejat. Itu manusia. Maka ketika kita berada dalam kesolehan, na'udzubillah, tetapi peluang untuk menjadi sesat itu ada. Orang soleh, peluang untuk ia melakukan kesalahan atau peluang ia untuk menyimpang atau dalam bahasa kasar, ia melakukan kesesatan, itu ada peluangnya. Dan sesesat-sesatnya orang dalam hidupnya, peluang untuk ia menjadi orang yang lurus itu ada. Maka kita sebagai manusia itu berada dalam 2 peluang. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kita kekuatan untuk itu. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menginstalkan dalam diri kita fujur, kekuatan atau dorongan untuk berbuat kesalahan, wa taqwaha, dan dorongan
untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Dan kita ketahui bersama dalam sejarah ada ahli surga yang mana dalam masa lalunya itu sangatlah buruk. Bahkan ia adalah khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia pernah berkata, karena pembantunya bilang begini, "Tuan, kenapa saat Tuan masuk Islam, kok Tuan jadi begini, jadi cengeng, setiap malam terus menangis?" Kata Umar bin Khattab, "Seluruh dosa pernah saya lakukan. Seluruh dosa pernah saya lakukan. Dan semoga setiap tetesan air mata saya bisa menghapuskan dosa-dosa saya." Jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita tahu bahwa al-ashrah al-mubasyiruna bil jannah, 10 sahabat yang disinyalir oleh Nabi bakal masuk surga, itu salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka walaupun siapapun dalam hidupnya ia bergelimangan dosa, masih punya peluang ia untuk menjadi orang yang soleh. Dan hati-hati, sesoleh-solehnya orang, ia masih mempunyai peluang untuk ia menjadi orang yang sesat. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau datangkan hidayah kepada kami. Setelah Engkau datangkan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, bimbinglah kami ya Allah dengan cintamu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi kasih sayang. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang Allah muliakan, mengapa ba'da sholat kita langsung beristighfar? Itu isyarat sekalipun dalam sholat itu tidak ada peluang untuk berbuat dosa, tetapi tetap dosa itu ada dalam diri kita. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kunci surga itu bukanlah amalan yang banyak, tetapi kunci surga itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cari ampunan Allah. Biasanya kita berpikir bahwa kita melakukan amalan ini pahalanya segini, kita melakukan amalan ini pahalanya segini. Salah tidak? Kita berpikir seperti itu. Tidak salah. Tapi mari kita coba rubah paradigma berpikir kita. Selain kita mengharapkan pahala dalam beribadah kita, kita juga mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita fokuskan setiap ibadah kita untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahajud, kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perihal pahala kita tidak usah khawatir. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Inni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala hambaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi, Anda tidak usah khawatir pada pahala kita, karena otomatis akan tercatat. Yang perlu kita perjuangkan itu adalah apakah pahala yang kita dapatkan itu membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fokuskan setiap ibadah kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau amalnya banyak tetapi dosanya tidak diampuni. Makanya dalam surat As-Saff Allah berfirman, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar." Allah ampuni kesalahanmu, Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi, saudara-saudaraku, yang kita cari dalam hidup itu
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, di surat Al-Imran ayat 133 itu ada ayat yang menyuruh kita untuk berlomba dan bersegera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu meraih ampunan Tuhanmu. Jadi kita disuruh untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik saudara-saudaraku jamaah Jumat yang Allah muliakan, setelah kita membaca istighfar setelah sholat, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, darimu segala keselamatan, aku meminta keselamatan. Wa minkas salam, karena hanya Engkau sumber keselamatan. Jadi ternyata hidup itu kita bertuju untuk memohon ampunan dan meminta keselamatan. Jadi untuk apa kita beribadah? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka orientasi hidup itu dua, ampunan dan keselamatan. Jadi ketika ampunan dan keselamatan sudah ada di dalam genggaman kita, semuanya akan beres. Maka ketika kita diberikan harta yang banyak, kita menjadi orang yang bersyukur, kita selamat. Dan ketika kita diberi kemelaratan, kemiskinan, kita bersabar, kita menjadi orang yang selamat. Dan ketika kita diberikan kesehatan, dan dengan kesehatan itu kita menjadi dekat dengan Allah, kita selamat. Dan ketika kita diberi kesakitan atau raga yang tidak sehat, kita bersabar dan kita tabah, kita selamat. Maka dari itu, ketika keselamatan dan ampunan Allah berada di dalam genggaman kita, semua akan terlihat kecil. Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, jadi saat ketika kita beribadah, jangan kita hanya mengharapkan pahala saja. Karena itu kita sembari kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi hidup kita itu jelas-jelas selalu kita bacakan dalam sehabis salat, yaitu astagfirullah, 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 dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Nah, setelah itu baru kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Nah, semoga kita semua jemaah Jumat yang Allah muliakan, semoga ampunan serta keselamatan Allah turunkan kepada kita, dan semoga bangsa ini menjadi bangsa yang diampuni dan bangsa yang diberikan keselamatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.